Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Maulida Abida dari kelas Psikologi 4A1. Di sini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas autisme yang meliputi definisi dari autisme, karakteristik, penyebab, dan langkah penanganannya. Autisme merupakan label yang muncul pada awal abad 20 yang digunakan untuk mengacu pada individu yang memiliki hubungan yang sangat sempit dengan orang lain atau dengan dunia luar. Meskipun sejak tahun 1990, autisme sudah menjadi kategori terpisah dalam IDEA, yaitu Individual with Disability Education Act. Kelainan-kelainan lain yang mirip dengannya sekarang dikumpulkan dalam terni yang lebih luas, yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD. Kelainan-kelainan yang termasuk dalam ASD memiliki karakteristik gangguan dalam 3 area dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ketiga area tersebut adalah kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Di bawah ini ada 5 kelainan yang termasuk dalam ASD. Yang pertama, autisme, yaitu penarikan diri yang ekstrim dari lingkungan sosialnya, gangguan dalam berkomunikasi, serta tingkah laku yang terbatas dan berulang, yang muncul sebelum usia 3 tahun. Gangguan ini 3-4 kali lebih banyak pada anak lelaki daripada perempuan. Kemudian yang kedua ada Asperger Syndrome. Individu dengan sindrom ini memiliki tingkat intelijensi dan kemampuan komunikasi yang lebih tinggi daripada mereka yang autis, dengan kesulitan utama yakni dalam interaksi sosialnya. Dapat dikatakan bahwa Asperger Syndrome ini lebih ringan dari autis. Kemudian yang ketiga ada Rett Syndrome. Umumnya dialami oleh anak perempuan yang muncul pada usia 7-24 bulan, di mana sebelumnya perkembangan terlihat normal, kemudian dengan kemunduran berupa hilangnya kemampuan gerakan tangan, dan juga terjadi hambatan atau kehilangan pada seluruh atau sebagian kemampuan berbahasa serta hambatan mengunyah makanan. Yang keempat yakni ada Childhood Disintegrative Disorder, perkembangan normal hingga usia 2-10 tahun, kemudian diikuti dengan kehilangan kemampuan yang signifikan. Kemudian yang kelima ada Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, individu yang menampilkan perilaku autis tetapi pada tingkat yang lebih rendah atau baru muncul setelah usia 3 tahun atau lebih. Di Indonesia belum ada angka yang pasti mengenai prevalensi autisme. Studi secara konsisten menunjukkan bahwa prevalensi ASD lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, kecuali pada sindrom Rett di mana sebagian besar yang terkena adalah perempuan. Namun, anak perempuan penyandang autisme biasanya mempunyai gejala yang lebih berat dan hasil tes intelijensinya yang lebih rendah daripada laki-laki. Dari berbagai penelitian juga ditemukan bahwa individu autisme berasal dari latar belakang keluarga dengan berbagai tingkat sosial ekonomi, intelijensi, letak geografis, suku, dan ras. Terdapat 3 gejala utama dengan ASD, yaitu gangguan dalam interaksi, komunikasi, dan perilaku. Selain itu, ASD juga memiliki karakteristik tambahan yaitu gangguan dalam kognisi, persepsi, motorik, afek atau mood, tingkah laku agresif dan berbahaya, serta gangguan tidur dan makan. Gejala utama yakni pada gangguan interaksi sosial yang meliputi yang pertama, bayi atau balita autis tidak berespon normal ketika diangkat atau dipeluk. Kemudian yang kedua, anak-anak autis tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, keluarga, saudara kandung, guru, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak berminat pada orang, melainkan asik pada dirinya sendiri dengan benda-benda dan senang menyendiri. Kemudian yang keempat, tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada yang lucu. Kemudian yang kelima, tatapan mata mereka berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. Kemudian yang terakhir,
tidak bermain seperti layaknya anak normal. Kemudian ada gangguan komunikasi yang meliputi: pertama, tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan 50% tidak menggunakan bahasa sama sekali. Kemudian yang kedua, gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata mungkin tidak nampak pada anak autis. Yang ketiga, mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi. Misalnya berbicara seperti robot, mengulang-ulang apa yang didengar, sulit menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak sadar terhadap reaksi pendengarnya. Kemudian yang keempat, sering tidak memahami ucapan yang ditunjukkan kepada mereka. Yang kelima, sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan. Kemudian yang ketujuh, terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya. Kemudian yang kedelapan, sering mengulang kata-kata yang baru saja atau pernah mereka dengar tanpa maksud berkomunikasi, sering bicara sendiri dan mengulangi potongan kata atau cuplikan lagu dan mengucapkannya di muka orang lain dalam suasana yang tidak sesuai. Yang kesembilan, gangguan dalam komunikasi nonverbal, misalnya tidak menggunakan gerakan tubuh dalam berkomunikasi, misalnya menggelengkan kepala, melambaikan tangan, mengangkat alis. Kemudian yang terakhir, tidak menunjuk atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya, melainkan mengambil tangan orang tuanya untuk mengambil objek yang ia inginkan. Kemudian ada gangguan perilaku. Yang pertama, repetitif atau pengulangan. Misalnya, tingkah laku motorik ritual seperti berputar-putar dengan cepat, memutar-mutar objek, mengepak-ngepakkan tangan, bergerak maju mundur atau kanan kiri. Kemudian yang kedua, asik sendirian atau preokupasi dengan objek yang memiliki rentang minat yang terbatas. Misalnya, berjam-jam bermain dengan satu objek saja. Kemudian yang ketiga, sering memaksa orang tua untuk mengulang suatu kata atau potongan kata. Yang keempat, mungkin sulit dipisahkan dari objek yang tidak lazim dan menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut. Yang kelima, tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan rutinitas. Sampai saat ini, para ilmuwan belum pasti mengetahui apa yang salah pada otak anak autisme. Tetapi yang pasti penyebabnya lebih kepada neurobiologis bukan interpersonal. Ada bukti kuat bahwa hereditas berperan besar dalam berbagai kasus. Namun tidak ada penyebab neurologis dan genetik tunggal dari kasus autisme. Yang pertama, dasar neurologikal ASD. Individu autis memiliki kecenderungan tinggi mengalami brain size dan defisit kognitif, menunjukkan bahwa autisme memiliki dasar neurologis. Ada 4 penemuan terbaru mengenai ukuran kepala individu autis. Yang pertama, pada saat lahir, otak mereka berukuran rata-rata mungkin lebih kecil dari rata-rata. Yang kedua, otak mereka tumbuh secara tiba-tiba dan cepat pada 2 tahun pertama kehidupan. Yang ketiga, setelah usia 2 tahun, otak mereka lambat bertumbuhnya dan mencapai ukuran maksimum pada usia sampai 5 tahun. Yang keempat, setelah usia 5 tahun, ukuran otak mereka mengecil dan menjadi berukuran sama dengan mereka yang mengalami kelainan pada usia remaja atau dewasa. Yang terakhir ada gaya belajar individu ASD, yakni Sussman menyebutkan beberapa gaya belajar yang dominan pada diri individu autis, yaitu yang pertama ada rote learner, cenderung menghafalkan informasi apa adanya tanpa memahami arti simbol yang dihafalkan. Kemudian yang kedua ada gestalt learner, melihat sesuatu secara global, anak menghafalkan kalimat-kalimat secara utuh tanpa mengerti arti kata per kata. Kemudian yang ketiga ada visual, yakni senang melihat-lihat buku, gambar, atau menonton televisi, dan lebih mudah mencerna informasi yang dapat dilihat daripada hanya yang dapat didengar. Kemudian yang keempat ada hands-on learner, yakni senang mencoba-coba dan mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman. Kemudian yang terakhir ada auditory learner, yakni senang berbicara dan mendengarkan orang lain, namun gaya ini biasanya digabungkan dengan gaya lain oleh anak autis dalam belajar.